Hai guys, welcome to nggak tahu ini akan ada di channel siapa. Antara aku dan dia aja. Anyway, aku Ica. Aku Eva. Jadi kita akan nggak tahu kapan lagi sih sebenarnya kita akan bikin video-video seperti ini yang kita ngobrol-ngobrol. Mungkin nanti pembahasannya akan meluas. Tapi kali ini kita akan ngebahas tentang toxic relationship. Toxic relationship itu kan banyak jenisnya, nggak cuman sama pasangan, tapi bisa sama teman, sama sahabat. Itu kan ada juga yang namanya toxic relationship. Relationship itu bukan hanya tentang satu orang dengan orang lain, tapi tidak spesifik, general ya. Itu mau ngobrol apa sih? Setiap orang tuh pasti punya toxic relationship-nya, nggak mungkin enggak, ya kan ya? Kayaknya ada ceritanya ya. Ada Pasti ceritanya. ada satu yang bukan nggak akan sih sebenarnya, ketika terjadi toxic relationship dan kita nggak akan bisa denial itu cuma sama family ya. Itu adalah satu-satunya yang ketika kita udah ada di dalam toxic relationship kita harus terima. Punya pengalaman nggak? Aduh, toxic relationship kalau sama temen mungkin bisa dihitung jari, karena temen aku juga sedikit. Kalau ada yang nonton YouTube ini pasti tahu kalau temen-temen aku tuh sangat sedikit, bisa dihitung jari lah teman-teman aku. Jadi jarang aku punya toxic relationship kalau sama teman. Kalaupun ada, biasanya aku cuman mundur perlahan, terus tiba-tiba ngilang aja gitu. Gak ada business between us gitu, gak ada urusan apapun gitu. Tapi kalau misalnya ruang lingkupnya kecil nih misalnya kan, tapi kan karena kita semakin dewasa tuh kayak ruang lingkup pertemanan kita tuh mungkin semakin luas, tapi kan yang satu frekuensi itu pasti akan semakin mengerucut gitu loh. Betul. Dan ngerucut biasanya kita justru udah nggak terjadi toxic relationship karena udah pasti orang-orang yang jalan ke satu tujuan tuh udah satu frekuensi, nggak mungkin benar-benar beda. Kalau sama sahabat ya yang kayak udah lama banget pertemanan, paling cuman ada clash doang. Iya sih. Berantem lucu lah ya. Misunderstanding, clash, berantem lucu-lucu doang lah, nggak sampai toxic. Iya sih. Kayak bener-bener. Kayak kita harus punya parameter toxic tuh seperti apa. Kalau gimana ya toxic versi kita gimana Bener sebenarnya? ya? Iya, kita punya. udah tahu parameternya semana gitu. Kayaknya kita nggak mungkin dong langsung memutuskan hubungan hanya gara-gara kita ngerasa terganggu doang. Yes. Jadi toxic ini berarti harus ada parameternya. Apalagi kalau orang yang punya mood swing itu tuh ngaruh banget loh. Iya benar. Ngaruh banget sih, toxic relationship tuh ngaruh banget. Karena aku mood swing kali ya. Jadi tuh kalau ngerasa orang kayak ih apaan sih nih orang, kayak langsung oke, gue nggak bisa nih gitu, gue nggak bisa nih sama yang ini, gue nggak bisa nih sama yang kayak gini gitu. Tapi ada banyak juga yang justru malah bikin kita tuh kayak banyak excuse gitu loh buat mungkin orang ini tuh selalu something happen tuh for a reason gitu, kayak bener-bener yang kayak mungkin dia kayak gini karena ada alasannya gitu. Kita dengerin dulu gitu ya. Selalu berpikir kayak gitu. Dan aku tuh kalau lagi mood ya dengerin, maksudnya kayak kalau lagi mood ya aku cari tahu kenapa dia kayak gitu sampai akhirnya aku nerima yang kondisinya kayak mungkin dia seperti ini karena ini gitu. Tapi aku juga nggak bisa bedain sih sebenarnya kalau misalnya kayak toxic kita di dalam satu grup ini, kitanya kah yang toxic atau mereka yang toxic? Simply karena tidak sejalan aja sih sebenarnya. Aku punya parameternya gimana caranya mengetahui ini toxic atau enggak. Merasa dizolimi. Kalau aku merasa dizolimi berarti nggak bisa nih. Aduh, aku masalahnya aku adalah orang yang tidak suka terlihat sebagai korban. I don't know ya, pokoknya Jadi merasa kayak kalau mau ngebahas toxic relationship tuh kayak aku merasa dizolimi mungkin iya gitu, tapi kayak gue nggak pengen lo melihat gue sebagai korban dan lo bahagia akan hal itu gitu. Iya. Itu tuh kayak lebih kayak gitu, jadi kayak parameternya jangan itu. Apa ya? Coba deh menurut kalian tuh toxic relationship Parameternya kayak parameternya gimana? sama mana sih kalau karena kita tuh orang yang kalau tadi Kak Eva tuh kayak lebih milih yang mundur perlahan gitu. Kalau aku tuh lebih yang
ngasih banyak kesempatan ke orang lain didengerin gitu. dulu alasannya kenapa, lebih banyak nyari cara untuk mengerti orang lain gitu, bahwa ini bukan toxic gitu. Denial sih sebenarnya, kalau kayak gitu denial sih sebenarnya. Cuman apa salahnya gitu mencoba mencari tahu gitu. Dan kalau misalkan memang benar-benar yang toxic yang tadi dibilang gitu, yang benar-benar bikin kita jadi merasa nggak enak, bikin kita merasa jadi sedih, pokoknya bikin perasaan kita tuh jadi nggak tenang gitu ketika berhubungan sama orang ini, ya itu toxic gitu. Dan gimana cara berhentiinnya tergantung sih, beda-beda sih caranya. Kalau kamu bedain, kamu mundur perlahan itu is the best choice guys. Udah mundur perlahan, teratur, terus tiba-tiba ngilang, bye. Terus pas ketemu kemana aja ya sombong banget gak ngabarin. Iya, padahal kalau dikabarin juga yang oke. Ya Allah. Kayak banyak banget orang-orang yang peduli akan hal-hal yang itu bekas teman gue, itu bekas sahabat gue, itu gue dulu dekat banget sama dia gitu, dan gue tuh kayak nggak peduli akan hal itu. Sebenarnya aku tuh orang yang sangat lempeng banget. Kalau misal kita sefrekuensi ya jalan bareng hayu, kalau enggak ya sudah kayak gitu. Simply kayak semua orang tuh tereliminasi sendiri-sendiri nggak sih? Oh, itu namanya seleksi alam. Seleksi alam. Terseleksi alam guys. Terseleksi alam. Itu mau sama temen, sama pacar ya juga kayak gitu ya nggak sih ya? Bisa. Tapi kalau aku karena ruang lingkup aku berkomunikasi dan bergaul sama orang lain itu yang ya udah ketemu, kenal, ngobrol gitu kan. Jadi kan kita lebih banyak sebenarnya, lingkupnya tuh lebih luas gitu kan, karena dunia pekerjaan juga sebenarnya. Jadi kayak kita ketemu banyak orang gitu, dan merasa obrolan kita nggak cocok, atau ketika kita ngobrol pertama kali, mungkin ketika kita ngobrol kita nggak langsung kayak oke, gue nggak bisa sama lo gitu, mungkin nggak akan memperlihatkan diri seperti itu, tapi dengan cara kita ngobrol terus kayak dengerin iya, tapi nanti ketika suatu hari dia ngajak ketemu lagi dan itu aku tidak ingin bertemu, berarti aku tidak satu frekuensi dengan dia gitu. Dan itu adalah cara memilih yang ciri-cirinya, kalau bisa dibilang ciri-ciri toxic itu terlihat sebenarnya ketika kita pertama kali di first impression itu sebenarnya kelihatan. Makanya first impression itu penting. Terus kayaknya harus bedain mana professional relationship sama personal relationship. Jangan sampai, kalau kan kita kalau udah besar, udah gede pasti kerja kan. Jangan sampai kalau professional relationship terus akhirnya baper. Nah, aku lebih ke ini sih, lebih ke professional relationship, karena kalau misalnya professional relationship ini itu yang aku bilang tadi, kita harus dengerin aja orang mau ngomong apa, kita harus ngelihat, harus menghargai sih sebenarnya itu ya. Itu lebih menghargai. Tapi kalau misalnya kita udah personal gitu, udah personal relationship, toxic itu membahayakan diri sendiri. Iya. Itu membahayakan. Itu kita nge-cut toxic juga, menurut aku salah satu self love juga nggak sih? Iya, betul. Bagaimana kita merespek diri kita, menghargai diri kita sendiri. Masa sih kita mau terus menerus di lingkungan yang merugikan kita secara apapun gitu ya? Iya, karena sebenarnya toxic itu sebenarnya merugikan untuk orang-orang. Emang merugikan sih, bukan sebenarnya, tapi memang merugikan gitu. Cuman kadang memang orang banyak yang bertahan. Kalau misalnya di sebuah hubungan mereka lebih milih kayak sayang udah lama gitu pacaran ya. Iya, misalkan pacaran gitu ya, misalkan pacaran. Sayang udah lama, udah terlanjur kenal ini, kenal itu. Udah maksudnya udah masuk di ruang lingkup yang memang deep banget gitu loh. Atau udah masuk ke zona nyaman relationship gitu ya. Terus kalau temenan misalkan kayak sahabatan, aduh dia udah tahu banget jelek baiknya gue, udah tahu banget keluarga gue kayak gimana segala macam. Karena kan kita ada yang memang friendship itu benar-benar yang sampai sekuat itu gitu kan, karena memang ada yang benar sampai tahu dalamnya gitu. Tapi nggak ada salahnya ketika kita memang merasa itu adalah sebuah toxic relationship, ya udah gitu, jangan menyakiti diri sendiri dengan menambah beban itu gitu loh. Yang sebenarnya tuh toxic lebih ke ngebatin juga sih, nggak sih? Bahasa gampangnya gitu deh, kita tuh kebanyakan ngebatin. Ketika kita berhubungan sama orang, kita terlalu banyak ngebatin, itu toxic sebenarnya. Sebenarnya fairness in a relationship general itu penting ya. Nah, itu dari pertemanan, pacar, pasangan. Fairness is numero uno. Tapi emang sebenarnya kalau misalnya kita habis mutusin sebuah toxic relationship tuh memang rasanya berat ya, karena kita sudah terbiasa sama ruang lingkup yang mungkin karena itu sih kayak terlalu sayang sama teman, terlalu sayang sama sahabat, terlalu sayang sama pacar gitu misalnya. Berat.
Itu berat, memang berat banget sih jujur kalau kayak gitu. Kalau aku tuh setiap tangis yang aku keluarkan atau setiap sedih yang aku keluarkan itu deserve for them. Oke. Kayak kita mau mengakhiri toxic, ini tangisku, kesedihanku yang memang untuk kamu, you deserve it. Ya sudah, masa sih untuk mengakhiri sesuatu hal kita nggak ada feeling apapun, nggak ada perasaan apapun, kan itu jahat banget ya. Iya. Iya. Oke, iya. Iya, tapi kan cara kita move on memang harus melalui itu semua gitu. Iya, harus mengakhiri. Kalau misalnya Jadi- kita tidak mengakhiri, kita tidak akan bisa berjalan lagi. Kalau kata Marsyanda tuh feeling is healing. Mantap. Mantap. Jadi nggak usah menyesali setiap tangisan, kesedihan dan hal-hal bodoh yang dilakukan oleh kita. Ya udah, itu prosesnya dan itu deserve buat kita kasihkan ke dia. Ya nggak sih? Ibu kena banget ya Bu ya? Enggak sih, enggak. Karena sebenarnya gini loh, kalau misalkan kita bicara soal toxic gitu ya, mau kita di ruang lingkup sekecil apapun tuh ada aja gitu Ya, loh. ada Pasti aja, ada ada aja yang seperti itu. Jadi kayak benar. relate banget gitu, Relate relate banget. banget. Bukan berarti pernah merasakannya secara spesifik, misalkan Iya. sama pasangan atau sama sahabat gitu. Terus kayak misalnya ya, kayak misalnya kita ini kan sister in law gitu ya, itu sebenarnya bisa jadi gitu, bisa menimbulkan sebuah toxic relationship gitu. Ketika kita tidak suka, kita diam. Ketika kita merasa tidak enak, kita diam gitu. Karena kan mungkin dengan versinya kita yang introvert extrovert itu kan juga ngefek ya sebenarnya gitu kan. Ya, beda kepribadian. Dan beda kepribadian itu berpengaruh hal yang besar terhadap sebuah toxic relationship gitu, kalau kita tidak berkomunikasi dengan baik sebenarnya. Jadi toxic relationship itu sebenarnya nggak akan ada kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik. Agree, iya. Kalau aku menganggapnya gitu, karena kalau kita bisa apapun didiskusikan, apapun dikomunikasikan dengan baik gitu ya, kita nggak akan pernah merasa sedih kayak gitu Iya, satu sama iya. lain. Kayak misalkan, "Kak, aku nggak suka deh kamu kayak gini, itu kan kita bilang ya sama dia Iya, gitu kan, dan dia juga akan mengerti, oh iya gitu. Itu yang dinamakan kayak komunikasi itu adalah satu-satunya cara Untuk memperbaiki sebuah hubungan. untuk meluruskan misunderstanding. Yes, benar, karena kalau banyak misunderstanding yang akhirnya tumbuhlah menjadi sebuah toxic relationship itu. Iya. Kayak gitu. Karena komunikasi, kita komunikasi nih, salah tanggap, itu misunderstanding. Udah misunderstanding, tumbuhlah sebuah kebencian yang akhirnya ditanam-tanam sendiri. Ya nggak sih? Sebenarnya itu juga muncul karena diri sendiri. Iya sih, Iya nggak sih? benar. Nggak mungkin orang menyulut api gitu, misalnya kayak, "Kak, gue nggak suka deh sama dia gini." Itu bukan toxic relationship, guys. Kayaknya harus didefinisikan Itu lagi harus deh. didefinisikan. Toxic relationship, parameternya kayak gimana. Kalau aku sih definisi toxic relationship adalah kalau misalnya ada orang yang nyenggol aku sekali, compromise, 2 kali compromise, 3-4 kali baru kita telaah ada apa nih gitu. Ya nggak sih? Betul, karena Permasalahannya apa, se-urgent apa, sesignifikan apa. Kalau memang benar-benar harus diakhiri demi keselamatan kita berdua, untuk aku selamat, untuk kamu selamat, ya sudah akhiri aja. Tapi kalau misalnya insignifikan ya, kayak misalnya teman kantor divisi lain gitu ya, toxic, ya udah, toh urusan kita beda Besok- sama kuda. Orang-orang tuh beda-beda ya nggak sih caranya untuk treatmentnya ya. untuk treatmentnya tuh beda-beda gitu. Kalau misalnya tadi si Kak Eva tuh dia lebih yang kasih compromise kayak gitu kan, dan akhirnya oke, mundur gitu. Kalau aku juga hampir sama sih, mungkin kita kayak gitu juga. Cuman kan kalau aku lebih yang kayak, aku tidak mau ada sebuah perpecahan di dalam sebuah pertemanan gitu ya. Jadi kayak kalau aku melihat sudah ada hal-hal yang tidak enak atau merasakan hal-hal yang kurang baik, lebih baik aku mundur daripada pertemanan itu hancur dan akhirnya bubar semua gitu. Lebih baik misalnya kita berlima, mendingan aku mundur satu daripada membuat kita berlima nih jadi mencar semua. Itu kalau pertemanan. Terus kalau hubungan, kalau sebuah misalnya kayak sama pacar gitu, kenapa lebih baik kita mundur? Karena kita nggak tahu di antara kita berdua ini tuh siapa yang salah. Iya, ya I believe kalau di pasangan gitu ya, dua-duanya tuh mempunyai kontribusi kesalahannya masing-masing. Itu kenapa alasan ketika kita berdua misalnya oke, aku memutuskan untuk mundur gitu, tapi bukan berarti kita salah gitu, atau bukan berarti
aku yang toxic atau dia yang toxic gitu. Sebenarnya mungkin salah satu dari kita atau bisa jadi dua-duanya kita tuh ada di dalam kondisi yang toxic relationship, cuman yang lebih dulu menyadari aja sih sebenarnya, kayak oh oke, ini nggak baik nih kalau diterusin, oke aku mundur gitu. Benar-benar. Itu salah satu cara sih sebenarnya, salah satu treatment untuk menerima aja kalau misalkan hubungannya memang tidak baik gitu ya gitu. Tapi memang ada beberapa yang tadi aku bilang ya, kita butuh komunikasi untuk itu gitu. Ketika kita masih merasa bisa diperbaiki, ya perbaiki gitu, karena toxic itu kita yang memunculkan, bukan dia tiba-tiba ada gitu ya nggak sih? Karena itu sebuah konflik ya nggak sih? Ya, toxic itu adalah konflik yang sebenarnya kalau misalnya kita nggak sulut itu nggak akan ada. Agree. Kayak gitu guys. Dan mungkin kalau misalkan kamu ada pendapat yang berbeda bisa tulis di bawah. Oke guys, segitu dulu pembahasan kita hari ini tentang toxic relationship. For nextnya semoga ada kesempatan lagi untuk merecord